Allah penuh dengan barokahnya, penuh dengan nikmatnya, penuh dengan anugerahnya, penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dengan hadirnya kita di sini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pelajaran kita di bulan yang lalu, yang mana di bulan yang lalu kita sudah selesai membahas perkara tentang al-ijtihad, yang kita definisikan pada saat itu badlul majhud fi tahsilil maghsud, mengerahkan usaha untuk mendapatkan hal yang kita tuju. Ya, usaha pikiran kita, ya, prasangka kita di dalam berijtihad. Yang mana ijtihad ini dikhususkan salah satunya di bab yang berkaitan tentang air, yang sudah kita pelajari kemarin, atau baju, ya. Itu namanya berijtihad. Dan juga alhamdulillah kemarin kita sudah selesai juga mengkaji bab tentang al-awani, wadah-wadah yang terbikin dari emas, wadah-wadah yang terbikin dari perak, hal-hal yang dipoles dengan emas juga, itu semua juga sudah kita pelajari di bulan yang lalu. Mana pada bulan ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab yang menjadi panduan kita setiap malam ini, di sini mengkaji tentang as-siwak, tentang siwak, atau lebih tepatnya khisalul fitrah. Hal-hal yang memang sepantasnya kita ini di dalam merawat. Ini kan tubuh ini sama seperti kita punya kendaraan, sama seperti kita punya rumah, sama seperti kita punya pakaian. Itu juga pun harus dirawat. Nah, syariat memberikan beberapa hal yang memang sepantasnya untuk kita merawat hal-hal tersebut. Yang mana malam ini nanti yang akan kita kaji insyaallah pada malam ini, hal-hal yang berkaitan tentang yang harus kita lakukan ketika kita mau menggosok gigi itu pakai apa. Kita punya kumisnya harus kita apakan. Kita punya jenggot, misalnya jenggotnya perlu kita apakan. Kita punya kukunya harus diapakan. Kita punya bulu di ketiak, di bulu ketiak itu harusnya diapakan. Kita punya bulu juga, maaf, di kemaluan, itu harus diapakan. Ini semua sudah ditata dan sudah disusun, diajarkan oleh syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini sangat baik sekali kalau kita mengikuti sesuatu yang sudah diatur oleh Nabi. Bab yang pertama di dalam hal itu semua yaitu tentang siwak. Siwak itu apa sih siwak? Siwak itu secara bahasa ad-dalk, yaitu menggosok. Secara bahasa siwak itu adalah menggosok. Secara istilah pengertian menurut syariat, siwak itu adalah dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashin. Menurut istilah syariat, siwak itu adalah menggosok gigi wa ma hawalaiha, dan sekitar gigi tersebut bikulli syai'in khashin, dengan sesuatu yang kasar. Itu namanya siwak. Makanya siwak itu tidak harus dengan kayu siwak yang seperti biasa. Lupa bapak siwak lagi. Tidak harus seperti kayu siwak yang biasa. Sekiranya sesuatu itu adalah hal yang kasar, maka boleh untuk kita jadikan siwak. Seperti apa tadi? Seperti misalnya ini, serban kasar bisa kita jadikan siwak. Ujung lengan kita ini bisa kita jadikan siwak. Atau tangannya orang lain. Tangannya orang lain juga bisa kita jadikan siwak kalau dia ngizinin mau digosok gigi kita.
Tapi tangan kita nggak boleh. Tapi kalau tangan orang lain boleh. Ada yang mengatakan kalau tangan kita sendiri kalau udah terputus mau kita jadikan siwak nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi sesuatu hal yang kiranya kasar itu bisa untuk dijadikan siwak. Kenapa seperti itu? Wah, ini kekhususan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemuliaan yang dikhususkan untuk kita saja. Jadi kenapa di saat saking siwak itu adalah suatu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, maka di sini syariat memberikan keringanan kepada kita. Di saat kita lupa saja untuk membawa siwak, maka cukup dengan lengan baju saja bisa. Cukup dengan serban juga bisa. Jadi walaupun kita tidak bawa siwak, tapi fadilah siwak tetap bisa kita lakukan. Ini kekhususan kita hanya sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siwak secara istilah syariat adalah dalkul asnan wa ma hawalaiha, menggosok gigi dan sekitarnya, bikulli syai'in khashin, dengan sesuatu yang kasar. Itu siwak. Tentunya fadilah siwak ini sangat besar sekali, dan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwasannya siwak itu adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu kesunnahan siwak yang harus ataupun ini bikin takut sebenarnya ini. Jadi nggak tenang. Keluar juga nggak bisa, nggak mau dia keluar. Oleh karena itu, karena saking dianjurkannya kita memakai siwak ini, sesuatu hal yang disunnahkan untuk kita memakai siwak pada saat kita pengen mati saja kita masih disunnahkan untuk memakai siwak. Kenapa seperti itu? Berarti di sini menunjukkan bahwasannya keutamaan siwak itu sangat luar biasa. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ingin dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu datang kepada dia anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana di situ dia di kantongnya itu ada siwak. Di kantongnya ada siwak. Dan Nabi di situ udah nggak bisa ngomong lagi. Di pangkuan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Di situ tapi Sayyidina Aisyah mengetahui Nabi ini melirik apa yang ada di kantongnya saudara dia yang anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu apa di kantongnya siwak. Sayyidina Aisyah di situ tahu bahwasanya Nabi itu pengen pakai siwak. Di saat beliau pengen meninggal pun masih beliau memakai siwak. Berarti di sini menunjukkan siwak itu adalah sebuah keutamaan yang besar. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Nabi mengatakan, kalau aku tidak mau menyusahkan umatku, maka aku bakal nyuruh mereka untuk pakai siwak setiap kali sholat. Ada riwayat ma'akulli wudu, setiap kali wudu. Akan tetapi di sini Nabi takut, Nabi tidak mau siwak ini menjadi kewajiban karena takut menyusahkan kita. Makanya hanya sebagai sunnahnya saja. Tapi ini adalah sunnah-sunnah yang sangat begitu dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siwak juga termasuk daripada keutamaan siwak seperti apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku madharatun lil fam. Siwak itu menjadi sesuatu yang bisa membersihkan mulut. Kalau apalagi zaman dulu sangat penting sekali. Zaman dulu tuh nggak ada istilahnya Pepsodent, odol-odol seperti kita sekarang ini nggak ada. Bahkan dulu anak pernah bahasanya numpang belajar lah di salah satu pondok yang ada di Mojokerto. Di situ mungkin 2 bulanan, alhamdulillah kelelawarannya keluar, alhamdulillah. 2 bulanan mungkin di situ duduk bersama, ada namanya Kiai Mahfud Syaubari. Itu orang yang alim, soleh, juga masya Allahnya dia banyak mengetahui tentang hal-hal kedokteran dan yang lainnya. Dia punya bisnis banyak,
tapi udah almarhum sekarang, udah meninggal. Istrinya meninggal duluan 1 hari, kemudian dia nyusul. Punya bini 4. Punya bini 4. Di situ beliau mengatakan, kita itu kalau pakai odol itu nggak boleh terlalu banyak, karena kandungannya itu tidak baik. Kandungannya tidak baik. Makanya apa yang diajarkan oleh syariat itu sebenarnya bagus, tapi kita ini nggak pede saja. Misalnya kalau kita nggak sikat gigi, padahal kalau kita pakai siwak, tujuannya siwak itu untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut. Makanya kenapa setelah zawal atau setelah zuhur itu kita makruh kalau puasa pakai siwak? Kenapa? Karena merubah bau mulut. Sedangkan orang yang berpuasa, bau mulutnya itu ibaratnya lebih harum daripada misik. Kata Nabi, la khalufu famir shaib atyab indallah min dihil misik. Baunya mulutnya orang puasa itu lebih wangi dari sisi Allah daripada wanginya misik. Makanya mazhab Syafi'iyah, selain pendapatnya Imam Nawawi, mereka memakruhkan untuk kita memakai siwak di saat setelah zuhur itu, di saat puasa. Nggak boleh kita pakai siwak. Apa makruhnya? Apa nggak bolehnya? Kenapa? Karena hadis Nabi tadi yang mengatakan bahwasannya mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misik. Nah, saya dulu belajar di Yaman itu punya teman orang Somal. Orang Somal itu orang Somal. Somal itu yang Masya Allah, kalau hitamnya itu nggak ada tandingnya. Tapi giginya putih-putih. Giginya putih-putih. Setiap pagi mereka tuh jarang anda lihat pakai odol, tuh jarang. Pakainya siwak. Pakai siwak mereka. Pakai siwak. Makanya tadi apa yang sudah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam siwak ini, maka Nabi mengatakan as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu bisa membersihkan mulut kita. Wa mardatun lirrabb. Siwak itu bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam siwak. Wa qala aidan, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Kata Nabi, 2 rakaat kita sholat tapi kita gunakan siwak itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa kita pakai siwak. Ini kekhususan, karena kita ini sangat susah sekali dengan usia yang terbatas ini, 60 sampai 70 tahun ini, untuk mengejar mungkin amal ibadah orang-orang yang hidupnya ratusan tahun. Umat-umat Nabi sebelum Nabi besar Muhammad, Nabi Nuh, umat-umat sebelum kita ini hidupnya ratusan tahun. Kita tahu saja dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun, berarti hampir genap mau 1000. Hampir genap mau 1000 tahun umurnya. Jauh sekali sama kita. Bayangkan saja kalau umatnya Nabi Nuh semenjak mereka beriman kepada Allah, hidup mereka 200 tahun saja, di situ mereka beriman kepada Allah, mereka beribadah, mereka meyakini Allah, mereka ngikut sama apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Berapa banyak kiranya pahala yang sudah bisa mereka kumpulkan. Bagaimana kita usia yang 60-70 tahun ini bisa mengejar amal ibadah umat yang hidupnya ratusan tahun? Dan jangan gelisah, ini sudah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi besar Muhammad. Sahabat itu adalah orang yang pertama kali cemburu kalau dia melihat ada orang selain mereka yang amal ibadahnya lebih besar. Gak mau mereka. Jadi ketika Nabi mengatakan umat Nabi Nuh hidupnya ratusan tahun, mereka bilang, ya Rasulullah, kami ini yang hidupnya 60-70 tahun ini, bagaimana kami bisa mengejar amal ibadah orang yang usianya ratusan tahun? Bukan ngejar hartanya, bukan, tapi ngejar ibadahnya. Dikarenakan pengaduan sahabat ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka dengan itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap perbuatan kita, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, agar kita yang usianya 60 70 tahun ini bisa mengejar umat-umat yang usianya ratusan tahun. Maka banyak sekali di dalam syariat itu yang dilebih-lebihkan oleh Allah, yang dilipat gandakan oleh Allah. Di situ Allah letakkan malam Lailatul Qadar, Allah letakkan orang yang memberi sedekah seperti ini, seperti itu. Allah letakkan orang yang sholat sebelum subuh 2 rakaat seperti apa pahalanya, orang yang sholat berjamaah seperti apa pahalanya, orang yang selalu tepat waktu dalam sholatnya, hadir Jumatnya, Allah berikan bagaimana, kan seperti itu. Kenapa? Ya salah satunya untuk menyemangati kita, dan juga agar kita yang usianya 60-70 tahun ini bisa sebanding, bahkan mungkin kita bisa melewati orang-orang yang usianya ratusan tahun selain umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satunya di siwak saja. Memakai siwak di dalam sholat yang 2 rakaat saja itu lebih baik daripada sholatnya 70 rakaat. Maka jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Harga siwak berapa? Harga siwak 10.000. Harga siwak 10.000. Kalau sawitnya panen seton 2 minggu sekali, ngeluarin duit 10.000 itu nggak berasa. Hilang aja nggak tahu kita duit. Hilang duit 10.000 aja kita nggak tahu. Dengan duit 10.000 kita bisa dapatkan ibadah berkali-kali lipat. Jangan kita sia-siakan, makanya jangan kita sia-siakan. Minimal kalau kita lupa tadi, jangan lupa. Nah, kita pakai sesuatu hal yang bisa mengganti siwak, dan fadilahnya kita dapat. Wa qala aidan fadlus salah bisiwak ala salah bighairi siwak sab'ina difa. Dan faidah siwak itu banyak. Sampai-sampai ulama mengatakan faedahnya itu bisa sampai 70. 70 faedah pakai siwak. Salah satunya yazidu fil fasaha wal aql wal hifdz. Siwak itu bisa menambah ketajaman kita di dalam berbicara, bisa menambah daripada ketajaman akal kita, bisa menambah daripada ketajaman hafalan kita. Berbicara kita lebih pandai, dengan pembicaraan yang fasih. Bukan jadi orang-orang yang lata-lata itu, yang mulutnya ada pelat-pelat. Kalau bahasa Palembang pelat, bahasa sini nggak tahu apa. Yang susah-susah daripada nyebut-nyebut RR tuh. Nah itu pakaikan siwak terus. Pakaikan siwak terus. Maka insya Allah dengan dia selalu pakai siwak, dia bisa untuk nyebut nambah kepintaran akalnya, kekuatan hafalannya, yahuddul basar. Bisa menajamkan penglihatannya, yusahilun naz', mempermudah ruh ini dicabut oleh Allah ketika kita pakai siwak. Yurhibul adu, pakai siwak itu memberi takut kepada musuh juga bisa. Yudhaiful ajr, memakai siwak faidahnya itu melipat gandakan pahala. Yubti'us syaib, memperlambat masa tua. Nah, kalau pengen muda terus pakai siwak. Kalau pengen muda terus pakai siwak. Yutayyib raihatal fam, membikin mulut kita wangi dengan pakai siwak. Yuzilul qalah wa sufratal asdan, menghilangkan daripada kuning-kuning yang ada di gigi. Dan banyak sekali daripada faedah-faedah siwak. Nah, maka di sini dikatakan faslun yusannus siwaku fi kulli hal. Fasal yang mana di situ menerangkan bahwasannya disunnahkan bagi kita untuk memakai siwak fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan disunnahkan bagi kita untuk memakai siwak. Wa yata'akkad lil wudu, dan lebih lagi disunnahkan kita memakai siwak di saat kita berwudu. Kapan misalnya di saat kita berwudu memakai siwak? Di saat kita membasuh kedua tangan sebelum kita kumur-kumur mulut, kita sudah pakai siwak. Tentunya di dalam memakai siwak di saat wudu itu ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar
dan perbedaan antara Imam Ramli. Tapi biasanya yang kita pakai ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Mau pakai pendapat Imam Ramli juga tidak apa-apa. Tapi menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, memakai siwak kapan? Antara mencuci tangan dan memasukkan air ke dalam mulut. Disitulah di saat kita memakai siwak. Di saat kita memakai siwak. Ya ta'akkad lil wudu, siwak sunnah di setiap keadaan, terkhusus di saat wudu, di saat mandi, di saat tayammum, itu lebih lagi disunnahkan untuk memakai siwak. Wudu sunnah pakai siwak, mandi sunnah pakai siwak, tayammum, yang mana tayammum ini adalah pengganti wudu, juga disunnahkan kita pakai siwak. Wassalah likulli ihram, dan juga disunnahkan kita memakai siwak di setiap kali kita sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik itu sholat seperti sholat sajadah atau sholat tilawah atau sholat syukur atau sholat taubah, juga disunnahkan kita pakai siwak. Bahkan di saat kita sholat yang untuk orang fagidut tahuren, orang yang tidak ada air, yang tidak ada panah, juga disunnahkan juga dia untuk pakai siwak. Kenapa disunnahkan? Di hadis, karena ada hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada sholat 70 rakaat. Wa iradati qiraatil Quran, disunnahkan juga memakai siwak di saat kita membaca Al-Quran. Wal hadis, membaca hadis Nabi. Wazikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu syar'i wa alatuh, dan ilmu syariat di saat kita kaji ini disunnahkan juga kita pakai siwak. Wal afdal kaunuhu qablal isti'azah, dan lebih baik lagi memakai siwak sebelum kita beristi'azah ataupun mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga disunnahkan memakai siwak inda isfiraril asnan, ketika gigi kita kuning. Ketika giginya kuning disunnahkan juga pakai siwak. Wa inda dukhulil bait, ketika masuk rumah juga sunnahnya pakai siwak. Wal qiyam minan naum wa iradatin naum, di saat bangun tidur dan ingin tidur juga disunnahkan pakai siwak. Ketika bangun tidur sunnah pakai siwak. Kenapa? Karena namanya kita tidur, pas bangun tidur mulut kita itu kan tadi ada bau yang enggak enak. Dengan pakai siwak insyaallah itu bisa menghilangkan bau tersebut. Mau tidur, kenapa sunnah pakai siwak? Untuk meringankan bau yang ada nanti setelah bangun tidur. Makanya orang kalau tidurnya gosok gigi, pas bangunnya enggak terlalu bau. Tapi kalau tidurnya dia enggak gosok gigi, bangunnya itu pasti baunya Masya Allah. Masya Allah. Wa yata'akkadu aidan likulli halin yataghayyar fihil fam, dan disunnahkan juga pakai siwak di saat, di setiap keadaan yang di situ mulut kita itu ada baunya. Di saat mulut kita ada baunya, disunnahkan kita untuk memakai siwak. Wa yukrahu lis-shaim, dan nanti ketika tawaf juga sunnah pakai siwak. Ketika kita mau khutbah juga sunnah pakai siwak. Setelah witir juga sunnah pakai siwak. Setelah di saat sahur juga sunnah kita pakai siwak. Sunnah. Dan ketika kita nazak mau mati pun juga disunnahkan kita untuk pakai siwak. Yukrah lis-shaim ba'da zawal. Siwak itu diharamkan, bukan diharamkan, dimakruhkan untuk orang yang berpuasa setelah zawal. Zawali setelah zuhur. Makruh untuk kita pakai siwak. Tapi pendapatnya Imam Nawawi itu tidak apa-apa. Pendapatnya Imam Nawawi itu tidak apa-apa. Nah, di dalam siwak itu ada hukum-hukum. Seperti tadi itu sunnah. Ada hukum wajib juga. Terkadang siwak itu memakainya wajib. Di saat apa memakai siwak itu wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasa. Apabila
dipastikan dengan siwak ini kita bisa membersihkan najis. Ketika sudah dipastikan bahwasannya siwak ini dengan najis, dengan siwak ini najis itu baru bisa hilang, maka pakai siwak itu wajib. Atau di saat kita nazar, kita nazar pengen pakai siwak. Kalau saya nazar setiap sholat saya pakai siwak misalnya, maka pakai siwaknya menjadi wajib. Atau kalau misalnya dengan pakai siwak itu baru bisa menghilangkan bau mulutnya ketika dia mau sholat Jumat, itu juga menjadi wajib. Oh, dia udah pakai odol nggak hilang baunya, udah kumur-kumur pakai jeruk nipis nggak hilang baunya, oh yang ngilangin cuman siwak. Wajib hukumnya kalau dia mau sholat Jumat untuk pakai siwak. Haram memakai siwak. Kapan haram memakai siwak? Kalau siwaknya punya orang dan kita nggak izin lagi. Haram. Haram pakai siwak kapan? Tadi kalau kita tadi pakai punya orang lain. Nah, itu haram. Nah, di sini kalau mau pakai siwak di saat wudhu sebelum cuci kedua tangan juga boleh. Atau setelah mencuci kedua tangan juga boleh. Kalau sebelum mencuci kedua tangan berarti itu pendapatnya Imam Romli. Kalau setelah mencuci kedua tangan berarti itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapatnya Imam Romli, maka memakai siwak tadi disunnahkan juga untuk kita memulai daripada niat. Karena tadi kita sebelum mencuci kedua tangan. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, setelah mencuci kedua tangan nggak perlu niat lagi, karena siwaknya sudah masuk bagian daripada wudu. Nah, siwak ini tentunya di dalam memakai siwak ada martabat, ada peringkat-peringkat. Peringkat yang pertama, siwak itu bagusnya dengan kayu siwak asli. Ada kayu siwak asli itu paling bagus. Yang kedua, jari dan nakhl, pelepah kurma, itu juga bisa jadikan untuk bahan siwak. Summa udi zaitun, atau yang kita pakai kayu dari zaitun, ada namanya kayu zaitun, itu bagus juga karena ada hadisnya. Summa kulli udin lahu raihah, dan setiap kayu yang ada baunya, yang ada wanginya juga bagus untuk kita jadikan siwak. Summa baqiyatul awad, kemudian kayu-kayu yang lain walaupun yang enggak ada wanginya juga, sekali lagi itu kasar, bisa kita jadikan siwak. Nah, cara memakai siwak bagusnya seperti apa? Bagusnya itu kayu yang sudah kita rendam atau kita teteskan ke air sedikit. Jadi siwaknya itu nggak kering. Siwaknya itu nggak kering. Atau bagus juga kita celupin di air mawar. Di air mawar juga bagus. Atau kalau nggak ada air, kita pakai pakai air liur, nah itu nggak apa-apa, itu boleh juga. Nah, cara memegang siwak bagaimana? Kaifiyatu maskihi, cara memegang siwak, an yuj'ala khinsir yadil yumna tahtahu wal binsir wal wusta was sababata fawqahu wal ibham tahtahu inda ra'si. Gini nih cara megang. Cara megang siwak. Cara megang siwak kayak gini. Jadi 3 ini di atas, tuh 2, 3. Kelingking ini di bawah. Jempol ini di bawah juga, tapi di bawah kepala siwaknya. Nah, ini cara megang siwak nih. Nah, ini cara megang siwak. Dan siwak itu bagusnya itu enggak lebih dari kilanan tangan kita. Enggak lebih dari kilanan tangan, itu bagusnya. Nah, cara memakai siwak tadi, cara megang siwak, tadi cara megang siwak. Cara memakai siwak bagaimana? Fil asnani ardon, di mulut itu pakai siwak, di gigi itu panjang. Anak enggak bawa siwak lagi, nyontoinnya susah. Panjang, gigi panjang, jangan kayak gini. Kalau kayak gini dia membuat rusak kita punya gusi dan yang lainnya.
Jadi panjang kalau pakai siwak panjang ini. Itu untuk gigi. Untuk mulut, itu. Di lidah tuh tulan panjang gini. Itu cara pakai siwak. Panjangnya siwak itu jangan lebih dari 1 kilan, jangan kurang dari 4 jari. Panjangnya siwak, bagusnya kayak gitu. Jangan lebih dari 1 kilan, jangan kurang dari 4 jari. Itu sunnah. Sunnah. Nah, doa memakai siwak apa? Doa memakai siwak, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa absih bihi lisani wa barik li fihi wa atibni alaihi ya arhamar rahimin. Jadi siwak juga itu ada doa. Kemudian wa yahsul bi kulli khashinin illa isbi'ah. Siwak itu bisa kita pakai semuanya untuk kita jadikan siwak dengan sesuatu yang kasar kecuali tangan telunjuk dia sendiri enggak bisa. Kalau telunjuk dia enggak bisa. Yang bersambung yang bersambung. Karena apa? Karena telunjuk yang bersambung enggak dikatakan siwak. Oh, ini bukan siwak, ini tangan ente. Enggak dikatakan siwak. Berbeda dengan tangan orang lain tadi Tangan orang lain boleh, mau nyambung atau mau pisah boleh. Tapi ada enggak tangan orang yang mau dimasukin mulut ente, ada enggak kira-kira? Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau ada juga alhamdulillah. Wal arak aula summan nahal, dari kita sebut wa yastahab an yastaka biya bisin nudiya bil ma. Jadi sunnah kita itu memakai siwak dengan sesuatu yang sudah basah, dibasahkan dengan air. Jangan siwak yang kering. Yang kering juga boleh, tapi lebih bagus ya. Wa aradan illa fil lisan. Pakai siwak itu tadi panjang seperti itu kecuali di lisan. Kalau di mulut kita baru panjang. Kalau di lain lebar. Nah, di sini juga selain siwak, ya, pembahasan siwak selesai nih, selesai. Dan juga salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh syariat di dalam menjaga kita punya tubuh, ini adalah an yaddahina ghibban. Yaddahin, kita itu pakai minyak wangi, pakai minyak wangi, baik itu minyak wangi badan, di saat kita butuh, bukan setiap detik kita pakai minyak wangi. Nanti yang di dekat kita muntah deh dengan minyak wangi terus. Di saat kita butuh, di saat kita lagi ada acara pakai minyak wangi, di saat kita pergi-pergi kayak sholat Jumat pakai minyak wangi, sholat 5 waktu pakai minyak wangi, atau ada majelis nuntut ilmu semuanya pakai minyak wangi, lagi mendengarkan hadis Nabi itu diusahakan pakai minyak wangi. Imam Malik saja di setiap kali dia meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW, di situ dia pakai baju yang paling bagus, di situ dia pakai minyak wangi yang paling harum. Sampai-sampai di saat dia meriwayatkan hadis itu ada kalajengking yang menggigit Imam Malik, itu enggak mau dia potong, padahal gigitannya udah sampai 18 gigitan kalau tidak salah. Yang mana mukanya itu udah berubah, keringatnya udah bercucuran. Tapi dia tidak mau memutus hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan itu adalah perkara yang baik. Maka kita juga harus kita ikuti itu. Harus kita ikuti. Ini yaddahina ghibban, yaddahin fil badan, di badan. Dan lebih disunnahkan apabila badan kita lagi kering. Kadang kan kita musim kemarau atau lebih kalau badan kering ini biasanya musim dingin biasanya. Musim dingin tuh badan kering sunahkan kita pakai itu. Pakai model-model yang wangi seperti minyak harum atau pakai hand body itu itu juga bagus. Yaktahila witran. Juga disunnahkan bagi kita untuk iktihal, memakai celak, khususnya celak yang merah, celak ismit namanya, itu lebih disunnahkan.
Salasan lil yumna wa salasan lil yusra kulla lailah inda iradatin naum. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri di saat kita pengen tidur. Ada doanya juga. Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Itu doa. Wa yaqwa al-khasatur rabi'ah wa izalatu sya'ril ibti. Juga yang diharuskan bagi kita itu untuk menghilangkan rambut yang ada di ketiak. Rambut yang ada di ketiak. Kalau bahasanya bulu ketek. Bulu ketek itu ya sunnah juga. Bagi laki-laki sunnahnya untuk dicabut. Bagi perempuan sunnahnya untuk dicukur. Halak dicukur. Kemudian juga disunnahkan bagi kita izalatu sya'ril anah, untuk menghilangkan rambut yang ada di kemaluan. Perempuan itu sunnahnya dicukur, laki-laki itu sunnahnya laki-laki itu sunnahnya dicukur, perempuan itu sunnahnya dicabut daripada kemaluannya. Dan juga taklimul adhafir, gunting kuku. Gunting kuku itu juga termasuk hal-hal yang harus kita jaga. Gunting kuku. Mulai gunting kuku dari mana? Mulai dari kanan. Dan banyak caranya. Cara yang pertama misalnya, cara kita gunting kuku, yabda bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Kita mulai dari, ini satu cara saja. Kita mulai dari telunjuk tangan kanan. Gimana cara gunting kuku? Dimulai dari telunjuk kanan. Telunjuk kanan, tengah, ini jari manis jari manis, kelingking. Nah, habis dari situ, yang jempol tangan kanan nih biarin dulu, jangan dipotong dulu, nyambung ke kelingking kiri. Kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, baru jempol kiri nyambung lagi ke jempol kanan. Paham Ulangi lagi Caranya caranya banyak. Ini cara satu aja. Yang penting kita hafal, bisa kita terapkan, ya kan? Mulai gunting kuku dari mana? Dari telunjuk tangan kanan. Tengah, jari manis, jari kelingking, lanjut lagi ke jari kelingking tangan kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, baru ke jempol kiri, baru ke jempol kanan. Itu cara kita gunting kuku. Ini caranya Imam Ghazali. Caranya Imam Ghazali. Ada lagi caranya Imam Nawawi, ada juga. Ada juga caranya. Kita satu-satu aja Kita praktekkan caranya Imam Ghazali dulu. Gitu. Ingat nggak? Ingat Ingat. Takut kalau yang ini aja udah lupa, gimana mau yang lain? Kemudian juga kita disunnahkan juga bagi kita, bahkan kalau kita udah balik ini menjadi suatu hal yang wajib. Apa itu al-khitan? Kita hitan itu di saat kita belum balik itu masih belum ada wajibnya. Tapi kalau udah balik, wajib untuk kita hitan. Baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Perempuan tuh sedikit aja sedikit. Disunnahkan juga bagi kita ghusl syarib. Kita gunting punya kumis. Sekiranya merahnya bibir sini tampak. Merah bibir sini tampak, sunnah. Ghuslul barajim wa hiya zuhur ugadil asabi. Sini lipatan-lipatan yang ada di jari-jari ini sunnah juga untuk kita cuci. Sunnah juga untuk kita cuci. Yukrahul gaza wa halqu ba'di sya'ri ra'si wa tarku ba'dih. Dimakruhkan kita untuk cukur rambut cukuran yang goza. Goza itu cukuran yang sekiranya kita cuma ambil sebagian, kita sisakan sebagian. Itu juga itu makruh makruh. Sekarang banyak orang seperti itu cukurannya, semuanya kayak gitu. Padahal itu makruh. Makruh. Bagaimana cara kita
kalau orang udah tua nih, orang udah tua dia mau mewarnain rambutnya itu bagaimana? Orang udah tua, rambutnya ubanan, kiranya mau dia apa? Mau dia warnain rambutnya, boleh atau tidak? Kalau misalnya dia warnai dengan warna merah atau dengan warna yang kuning, itu bahkan sunnah. Tapi kalau dia warnai dengan warna yang hitam itu haram. Wa yahrumu hidabu sya'ri bisawad lirajulin wa imra'atin la lil jihad. Haram bagi kita untuk mewarnai hitam rambut kita itu, baik untuk laki-laki ataupun perempuan nggak boleh. Kecuali di saat kita pengen jihad. Kalau pengen perang ya nggak apa-apa. Karena kalau misalnya musuh ngelihat pasukan orang Islam semuanya ubanan, berani dia. Oh berarti tua-tua semua ini. Makanya sunnah kita, kalau mau jihad boleh kita untuk menghitamkan rambut. Sahabat dulu tua-tua semua umurnya mereka ketika jihad, tua-tua semua. Nabi saja diutus umur berapa? 40 tahun. Nabi diutus usianya 40 tahun. Nabi di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Selama Nabi di kota Mekah belum ada namanya perang. Berarti usia Nabi saja di situ udah berapa? 53 tahun. Berapa banyak sahabat yang usianya lebih tua dari Nabi pada saat itu ketika mereka masuk Islam, baru mereka jihad. Berapa umurnya kira-kira? Pasti ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50 lebih. Yang pastinya udah ubanan di situ. Udah ubanan. Maka untuk orang berjihad tidak apa-apa. Untuk orang yang nikah, kalau suaminya suka, boleh juga bagi dia untuk mewarnai tangannya, kakinya dengan pacar. Pacar, nama sini pacar, pacar juga. Bukan pacar cewek, bukan. Pacar yang untuk mewarnai kuku, tangan itu. Kalau pacar cewek itu nggak boleh. Pacar cewek itu nggak boleh. Dan juga dimakruhkan tadi motong rambut itu makruh. Motong rambut dengan nyisakan sebagian itu makruh. Natful syab, kita nyabut uban itu makruh. Natful lihyah, kita nyabut jenggot nih kayak gini, kita gini kan makruh. Al-masyu fi na'lin wahid, jalan dengan satu sendal itu makruh. Jadi kalau kita punya sendal satu, mending kita nggak usah pakai jalan, kita bawa saja karena itu makruh. Nah mungkin inilah pengajian kita pada saat malam hari ini. Kalau kita teruskan ini furud